Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati selaku pimpinan Wareg 1, Wareg 2, Wareg 3 dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1975. Kurikulum 1975 itu sendiri dirancang untuk menyempurnakan kurikulum tahun 1968 dengan berorientasi pada tujuan. Kurikulum ini dirancang dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Yaitu yang selanjutnya prinsip-prinsip di dalam kurikulum 1975 itu sendiri. Yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas program. Prinsip fleksibilitas program penyelenggaraan pendidikan menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan dalam menyediakan fasilitas. Hindari kejenuhan dengan mengizinkan variasi program di setiap sekolah. Dan pastikan program yang dikembangkan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Kurikulum 1975 menerapkan prinsip fleksibilitas ini dengan mempertimbangkan ekosistem, kemampuan pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas itu sendiri menekankan pentingnya memanfaatkan waktu sekolah dengan optimal, mengingat waktu yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari murid. Efisiensi terjadi jika waktu sekolah digunakan untuk kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di luar lingkungan pendidikan. Kurikulum ini menekankan penggunaan waktu dengan efisien dan optimal, memperhatikan tingkat kemampuan, tenaga, dan batas perhatian murid. Yaitu yang selanjutnya yang ketiga, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan dalam kurikulum 1975 menekankan bahwa waktu terbatas yang dimiliki murid di sekolah harus dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan nilai, sikap, keterampilan, dan kecerdasan yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam menghadapi peningkatan bahan pelajaran seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat, prinsip ini menggunakan pendekatan berorientasi pada tujuan. Artinya, sebelum menentukan jam dan bahan pelajaran, terlebih dahulu ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh murid melalui pembelajaran suatu bidang pelajaran. Yaitu yang selanjutnya yang keempat, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam kurikulum 1975 menekankan hubungan hierarkis dan fungsional antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Garis-garis besar haluan negara menyatakan pendidikan sebagai proses seumur hidup. Kurikulum disusun dengan memperhatikan keterkaitan fungsional ini, memastikan lulusan sekolah dasar siap mengikuti pendidikan menengah pertama atau SMP, dan lulusan sekolah menengah pertama siap untuk masuk pendidikan lebih tinggi. Prinsip ini menuntut perencanaan sekolah menengah pertama siap untuk masuk pendidikan lebih tinggi. Prinsip ini menuntut perencanaan program pengajaran secara berencana dan sistematis, terutama di dalam bidang pelajaran yang mengadopsi pendekatan spiral. Yang terakhir yang kelima yaitu prinsip pendidikan seumur hidup.
Prinsip pendidikan seumur hidup dalam garis-garis besar haluan negara menekankan bahwa setiap warga Indonesia diharapkan terus berkembang sepanjang hidupnya. Pendidikan bukan hanya terjadi selama masa sekolah, melainkan sepanjang hidup. Meskipun sekolah adalah tempat strategis untuk membina generasi muda, pendidikan seumur hidup mengerjakan bahwa belajar terus-menerus adalah suatu keharusan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan-tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah. Yang kedua yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang capaiannya dibebankan kepada seluruh bidang pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada setiap program pengajaran suatu bidang pelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode. Adapun metode yang digunakan adalah prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pada kurikulum saat itu belum ada buku teks kurikulum 1975. Pada pelajaran IPS sekolah dasar, guru menggunakan buku terbitan P3D dan buku sumber lainnya yang relevan dengan bahasan pelajaran. Guru juga dapat mengangkat masalah-masalah aktual yang dikaitkan dengan bahasan pelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975. Kekurangannya yaitu guru terlalu dibuat sibuk dan siswa kurang dilibatkan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Dan kelebihannya dari kurikulum 1975 ini yaitu kurikulum ini berorientasi pada tujuan. Guru dituntut untuk fokus dalam pencapaian tujuan kurikulum tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.